foto semua ceket gitu. Dan sebenarnya itu kayak tempat-tempat kayak gitu itu kan tempat-tempat yang eksotik di sumber info ya bahwa pada saat itu ini tahun itu ini ya Semarang itu dulu begini gitu. Ada yang sampai 10 ke atas juga. Bahkan temen ada yang di Jakarta itu saya dengar ada yang sampai 20 nyetet konten gitu. Tak lihat malah sih digambar pesawat. Temen kita yang sudah ahlinya itu malah anak-anak jalanan itu lihat dulu, alah gambarnya kok ngono tok Mas. Halo, ketemu lagi dengan podcast Belajar Kelompok. Nah, kita sekarang ada di Galeri Pringsewu, Semarang Skatewalk Gallery. Skatewalk Gallery. Ya, ini adalah sebuah ruangan tempat pameran lukisan. Tentunya ini ada sejarahnya kenapa kok di sini dipakai sebagai tempat pameran, dan nanti kita akan ngobrol bareng Mbak Ratna, betul ya? Iya. Oke. Mbak Ratna, bisa disebutkan nama lengkap dari mana, Mbak? Saya Ratna Sawitri. Ya. Saya di Semarang Skatewalk sebagai ketua komunitas di Semarang Skatewalk. Sudah berdiri dari 2015. 2015 berarti sudah 9 tahun ini ya? Iya. Oke. Betul. Oke. Kalau Mbak Ratna sendiri kegiatannya apa, Mbak? Sehari-hari? Saya kasih les melukis, juga swasta, freelance. Oh, freelance gitu ya. Jadi seniman tapi juga ngajar gitu ya. Yeah. Ngajarnya di rumah atau di sanggar gitu? Privat ke rumah. Oh, privat di rumah-rumah yang ingin belajar. Iya, betul. Itu yang belajar rata-rata usia berapa, Mbak Ratna? Saya lebih ke anak-anak. Ada dari usia 6 tahun sampai ke usia SMP. Oh, gitu. Belajar itu melukis atau apa? Saya cenderung melihat potensi anak tersebut atau lihat lebih interest ke apa. Ada yang suka ke drawing, ada yang suka ke langsung lukis. Jadi saya mengingat saya dulu sekolah tuh kan kita dulu kan kayak di harus gini. Nah, ini lebih saya bebaskan, cuman kita masukkan sedikit-sedikit teori tentang melukis atau menggambar. Berarti tidak ini ya, artinya tidak non sekolah ya itu ya? Iya. Karena kalau anak-anak yang usia yang masih sangat kecil ya, itu lebih kita melatih motoriknya. Kalau yang lebih udah SMP kelas 6 SD itu ke teori kayak gitu. Kalau itu masalah belajar ya. Oke, Mbak Ratna, kembali ke tema awal. Mbak Ratna, kan sebagai ketua apa tadi? Semarang Skatewalk. Itu apa sih, Mbak? Semarang Skatewalk itu komunitas. Awalnya sebetulnya kita bukan komunitas, karena sebelumnya kita itu punya kesamaan hobi nyeket gitu. Cuma nyeketnya itu urban. Jadi yang dikatakan urban adalah nyeket itu tentang kehidupan perkotaan ataupun keramaian ya masyarakat urban gitu. Jadi berpindah-pindah di Semarang terutama. Dulu awalnya begitu, kemudian kita membentuk menjadi komunitas itu tahun 2015 itu berdiri. Lalu 2016 kita membuat International Semarang Skatewalk. Itu pas sekali karena untuk membuat kegiatan kan harus ada momentum, ada komunitas yang bikin, bukan kelompok. Kita tadinya hanya kelompok hobis gitu. Dulunya itu memang sendiri-sendiri gitu ya, apa gimana, Mbak? Terus disatukan oleh apa gitu, Mbak? Ya disatukan oleh kita, kesukaan, nyeket kan gitu, yuk nyeket di sini. Hanya beberapa teman ikut. Dan itu rutin kita dulu itu setiap minggu ketiga. Setiap minggu ketiga hari Minggu ataupun Sabtu sore gitu kita nyeket. Jadi teman-teman sudah hafal gitu. Kalau lokasinya, Mbak, pasti kan berubah-ubah ya. Itu disesuaikan temanya atau gimana? Enggak sih. Kebanyakan itu kita heritage building memang. Kebanyakan heritage building. Nah, di Semarang itu kan banyak ya. Jadi
misalnya ataupun di pecinan ataupun rumah-rumah ibadah seperti itu. Jadi kadang minggu ini kita kemana ada teman yang usulnya ada bangunan ini yang kita kayaknya belum pernah eksplor nih gitu kayak di Kiai Saleh itu kalau nggak salah ya atau ada bangunan itu kayak gitu kayak banyak kayak gitu ataupun pasar, kalau pasar itu minggu pagi gitu di mana Gang Baru atau apa gitu. Oke, berarti lebih banyak ke gedung ya. Iya. Paling tidak ini dan sekitarnya apa ambience-nya ya. Menjadi salah satu komunitas pelestari cagar budaya gitu ya. Iya antara lain seperti itu paling enggak karena kan memang bangunan yang kita skate itu bisa menjadi memori ya apa kita juga pernah bikin itu dari kampung ke kampung ya jadi bukan hanya gedung-gedung bersejarah jadi tempat-tempat yang memang kenapa kampung-kampung kan kampung-kampung di Semarang itu kan banyak sekali yang tematik ya yang patut kita lestarikan dan kita memang punya misi seperti skate itu sebenarnya seperti foto sebenarnya menjadi jurnal dokumentasi tapi ini lebih ke lukis ya, atau sketsa lebih ke gambar yang digambar teman-teman jadi ada beberapa bangunan yang sekarang sudah nggak ada kayak gitu terus harus ya gitu di Kota Lama ini kan kita juga sudah lama ini aktif kayak Wiskamar yang dulu belum seperti ini ada terus speaker yang masih dulu ya kayak itu jadi bisa menjadi pembanding bahkan tokoh-tokoh di Semarang seperti Bu Widya Wijayanti itu juga kita diajak ke Johar yang sudah dibangun yang baru kan karena Johar itu kan dikembalikan seperti semula sebelum Johar itu di launching mereka mengajak Semarang Sketchwalk untuk nyegat. Nah suatu saat nanti kalau bila ada yang merubah itu jadi kotangan gitu. Ketahuan bangunannya tidak sesuai. Iya begitu seperti itu. Salah satu fungsinya seperti yang dulu yang di sini juga ya kita pas ini kan Vista dari Blindo ya. Nah, ini juga teman-teman masih asli loh kok ini sudah ada begini sudah ada gitu ya sebab loh jadi teman-teman dari Semarang Sketcher ini termasuk salah satu pelestari gedung cagar budaya di Kota Semarang yang dulunya berkegiatannya banyak sekali di Kota Lama waktu belum seperti sekarang ini. Nah makanya boleh diceritakan Mbak dulu itu seperti apa sih Mbak Kota Lama terus dengan sketsa itu Mbak? Pada waktu 2016 kita bikin Internasional Semarang Skateboard itu kan masih ya benar-benar lama ya. Jadi dulu kan di dekatnya Morat ya kalau nggak salah itu masih ada pasar ayam. Iya, sabung ayam. Itu sudah sket ya? Iya, ada sekatnya teman-teman punya sket dan sebenarnya itu kayak tempat-tempat kayak gitu itu kan tempat-tempat yang eksotik untuk di ada beberapa mas jadi resik kayak gitu jadi terus bangunan-bangunan kita juga sempat nikat yang di itu dekatnya Taman Garuda. Nah itu bangunannya sekarang sudah ambruk. Nah itu kita juga nikat di situ. Jadi itu yang dulu-dulu itu jadi ketahuan dulu. Oh ini kan dulu juga lampunya nggak kayak gini ya. Nah itu juga ada di dulu masih jarang-jarang sekarang dibuat rapat gitu. Jadi yang begini itu apa tembok itu ya, lebih kayak gitu ya itu. Jadi teman-teman bisa tahu oh ini kondisinya seperti ini dulu zaman dulu. Bukan hanya ini kayak di yang seberangnya Biro itu kita juga sampai situ. Jadi kalau tidak membuat dokumentasi ya? Iya, bahkan di ini Johar ya, kantor pos, itu catnya udah beda-beda saya ketakutan ada ya ini berarti ini periode tahun ini ya gitu ya seperti ya jurnal itu tadi menjadi sumber info ya bahwa pada saat itu oh ini tahun itu segini ya Semarang itu dulu begini gitu seperti itu. Pak Rena, kalau mau jadi anggota Semarang Skater apa Pak? Ada syarat nggak? Nggak ada sih. Misalkan harus bisa
Oh enggak. Coret-coret atau apa? Nggak ada uang masuk, nggak ada tes, nggak ada. Beberapa itu ya nanya, ini gimana caranya? Udah datang aja. Kita kan selalu posting kegiatan kita di Instagramnya Semarang Skatewalk dan Facebooknya Semarang Skatewalk. Siapapun boleh ikut di kegiatan tersebut gitu. Kalau sudah, saya memang menerapkan kalau sudah aktif beberapa kali baru boleh bisa masuk grup WA, karena kadang di WA itu anggota tidur gitu loh, nggak ngapa-ngapain. Biasanya ada yang aktif dan pasif. Ya, begitu. Jadi saya lebih ke situ, lebih ayo kalau mau nyekat aja. Dan di itu kita belajarnya kan belajar bareng-bareng. Iya, malah bisa bertemu dengan anggota yang lain, belajar, karena anggota SSU itu beragam, macam-macam. Ya. Boleh tahu dari mana saja, Mbak? Misalkan dari profesinya? Ya, macam-macam profesinya dari Semarang Skatewalk, dan usianya juga macam-macam. Jadi ada dosen, ada dokter, ada hukum, lawyer, ada TNI, ada guru juga, ada yang seniman murni juga ada yang pengusaha. Ya. Jadi kalau kumpul ya udah meninggalkan dunia ya. Jadi tapi beberapa saya ngajakin teman-teman yang memang kuliah di arsitek itu, ayo ikut, dosen mau ikut. Jadi dia bisa belajar langsung sebetulnya, langsung bahwa minimal kan belajar perspektif, seperti itu. Kalau jumlah anggotanya sendiri, Mbak, dari awal berdiri sampai sekarang sudah berapa kira-kira? Kalau di Facebook ya itu 2.600-an. Iya, tapi kalau di grup di WA itu 70-an. Cuman kalau pas kegiatan kita ada kegiatan bareng gitu, yang paling rame itu sekitar ya 50 pada waktu ulang tahun 2 tahun yang lalu. Iya. Oke, Mbak Ratna, bahas soal sketsa nih, Mbak. Sketsa ini kan lebih banyak bermain garis ya. Kalau dibanding dengan seni lukis lain, apa sih, Mbak, bedanya di mana? Ya, kalau ini memang banyak menjadi perdebatan ya, sketsa, ini drawing, ini painting ya, itu kan sudah nggak ada habisnya lah, karena masing-masing memiliki sendiri keyakinan, kalau aku gini. Cuman kalau menurut teori, memang sketsa itu gambar yang belum jadi. Jadi kalau semua orang kan kalau mau melukis itu kan melukis di sketch dulu. Jadi belum jadi, kalau sudah jadi akan menjadi drawing kan gitu. Terus kalau diwarna menjadi painting akan. Tetapi sekarang itu batasan-batasan itu sudah nggak terlalu dipikirkan. Karena sebetulnya sketsa ini ke komunitas sketsa ini itu ada juga internasionalnya, Urban Sketser namanya. Semarang juga ada namanya Urban Sketser Semarang. Anggotanya juga orang-orang Semarang Skatewalk ya. Cuma memang mereka lebih ke bahwa sket itu harus langsung. Jadi harus datang ke lokasi, harus melihat dan langsung digambar, istilahnya on the spot ya. Tapi kalau tidak mengikuti manifestonya si Urban Sketser ini, bisa difoto langsung digambar. Bisa ya seperti itu. Nah, jadi memang sekarang batasan-batasan itu kan sudah tidak terlalu ketat. Jadi ini kan painting, ini kan drawing, ini kan seperti itu. Cuman memang kalau ada lomba, itu kan batasan ditentukan oleh jurinya ya, oleh yang menentukan. Nah, itu nanti kita ngikutin aja. Tapi kalau di keseluruhan di Urban itu saya lihat bahkan ada watercolor sketching. Orang pemikirannya kan sketsa itu mesti nganggo garis, pakai pen, pakai liner. Ternyata juga enggak, pakai kuas pun bisa. Tapi gambar itu memang enggak full painting, enggak full ya, enggak. Painting kan dasarnya dari kata cat ya, dilukis berarti kan gitu. Jadi medianya sama semua ya pakai kertas, pakai boleh kanvas. Sebetulnya boleh pakai kanvas, boleh pakai, ada yang pakai kardus juga ada. Kita pernah pameran juga gitu pakai kardus, spidol boleh. Oke. Menurut Mbak Ratna sih sebagai yang jago sketsa, Mbak Ratna sendiri paling suka itu gambar apa, Mbak?
kalau sketsa ini? Kalau ke Semarang Sketchwork itu mayoritas kan memang kita ke bangunan ya, maksudnya apa namanya ada bangunannya. Terus kalau kayak pasar berarti ada kehidupannya di situ, ada kegiatannya. Kalau saya karena saya sebagai ketua jadi kan kita harus mengakomodir semuanya ya itu jadi ya nggak bisa mementingkan keinginan sendiri ya jadi lebih ke bahwa bangunan mana sih yang belum didokumentasikan seperti itu. Ada nggak sih Mbak, misalkan kita mau hunting gedung nih, kita mau milih angle-nya, kadang di itu nggak Pak itu Mbak? Nah itu waktu sama kayak fotografi misalkan, ini bagus, ini kurang. Nah sebetulnya banyak anggota kita yang jago fotografi. Karena fotografi kan pasti tahu ya, apa itu tutorial itu, nah itu ya, tiga itu ya, dari situ ya point of interestnya rata-rata sama persis. Jadi yang jago fotografi biasanya angle-nya enak, dan memang nggak melulu kita juga tekankan ke teman-teman, nggak melulu harus bangunan utuh ya. Kita mau misalnya mau pintunya aja boleh, profilnya aja boleh, gitu. Jadi nggak monoton gitu, sebetulnya begitu. Kalau ke teman-teman masalah angle itu tadi ya sama dengan teori fotografi gitu. Jadi ini ya teman-teman yang memang spesialis di fotografi itu kayak Mas Vito kan, Mas ayo nyeket kesulitan banyak lengkap semua duduk kan gitu biasanya gitu. Iya. Oke, seru juga. Oke Mbak Rana, boleh spill Mbak, kalau sketsa seperti ini sih berapa sih harganya Mbak? Nah kalau harga jualnya, harga itu sebetulnya relatif relatif seperti karya lukisan ya, masing-masing orang juga akan memberi harga yang sesuai dengan apa yang dia ini. Cuman kalau saya sih selalu menyarankan ke teman-teman itu kan sebenarnya ngitung harga ada teorinya gitu ya. Terus juga lama proses pengerjaannya juga si orang ini sendiri dia berkecimpung di situ sudah lama. Istilahnya jam terbang ya. Nah itu jam terbang itu yang mempengaruhi dari harga juga. Kalau ukurannya sendiri? Ukuran juga mempengaruhi. Tapi ada juga orang yang ukuran kecil malah lebih mahal dari yang besar. Kenapa? Ini saya punya nilai sendiri, ada memori sendiri kan gitu. Seperti itu sih Mas. Kalau di pameran seperti ini sering nggak sih ketemu kolektor gede ini Mbak? Saya sih kalau kolektor gede kurang tahu ya, kolektor gede itu seperti apa. Cuman kalau memang yang menyukai, ya alhamdulillahnya di sini tuh selalu ada yang laku gitu. Sekarang ini yang di tanda merah ini ya sudah laku ya gitu. Ya selalu ada yang udah 1, 2, 3 selalu ada yang laku kalau sketsa. Dan sekarang itu kedudukan sketsa saya rasa sudah sejajar dengan painting. Dulu kan painting memang harganya tapi nyatanya teman-teman banyak juga sketsa saya yang harganya ya sama itu ya yang menawar banget ya dihargain ada yang sampai 10 ke atas juga bahkan teman ada yang di Jakarta itu saya dengar ada yang sampai 20 ke atas ya sebenarnya relatif sih relatif ya. Lihat juga ini di Semarang bagaimana berarti kalau cara menghitung nilai jual sketsa ini banyak hal ya. Ya materialnya itu harganya yang premium atau yang biasa ya seperti itu. Pengaruh juga ya. Cuman itu nanti yang menentukan adalah kita dengan pembeli gitu ya. Ya yang memberi harga kan kita. Nah itu terjadi tawar-menawar atau kenapa kan bebas ya, seperti itu ya. Wajar lah seperti jual karya seni pada umumnya. Nah, tapi di sini bukan craft ya, beda seperti lukisan lah milik. Iya. Mbak ini kan banyak ya perhotelan terus kantor-kantor di Semarang yang memberi ruang seperti ini ya. Apa sih dampak buat teman-teman sketsa ini Mbak? Nah ini saya cerita sedikit nih, kebetulan Semarang Sketchwork itu
digandeng sama Kadin Provinsi masuk ke divisi ekonomi kreatif. Nah, kemarin itu kita dikasih ruang bekerja sama dengan PHRI untuk majang karya kita di hotel yang sudah di Hotel Norman, terus kemudian di Jawa Resto itu. Nah itu nanti kita pendekatan bahwa kita kan juga menunjukkan Semarang ini juga ada seniman. Akan tetapi yang saya di situ pada saat saya menganjurkan kepada teman-teman bukan hanya karya sketsa, karena teman-teman ini juga banyak yang melukis. Jadi saya sarankan apa yang mereka passionnya apa maksudnya ahlinya di mana gitu. Itu ada yang lukis, ada yang sketsa, tapi melalui Semarang Skatewalk gitu. Oh, jadi kayak semacam apa ya, NGO-nya gitu ya, kayak panitia gitu ya? Iya, tapi anggotanya tetap yang pameran anggota Semarang Skatewalk. Yang pajang karya ya, yang pajang karya. Kalau seperti itu gimana sih Mbak sistem dengan misalkan PH hotel apa gitu? Kalau itu hanya dia hanya sharing. Oh, sharing profit saja. Sharing profit ya. Jadi yang terjual yang mana baru di kalkulasi belakangan gitu ya. Kita tekankan kan mereka dapat interior gratis. Gitu. Ya, kalau di hotel kan dan kalau laku kan dapat juga sharing kan gitu ya. Pamerannya Mbak, katanya teman-teman sketsa ini kan juga sering pameran di kota-kota lain ya. Di mana itu Mbak? Biasanya kalau untuk sketsa itu di mana ada komunitas sketsa yang lain ya di kota tersebut. Di Jakarta, Jakarta itu ada Urban Indonesia Sketcher, Urban Sketcher Indonesia. Terus anggotanya sebetulnya seluruh Indonesia. Ya. Terus ada Heritage Sketch itu di Jakarta juga. Jadi kita pada saat mereka bikin, mereka undang kita untuk ikut. Yang terakhir itu di Urban Sketcher itu berpameran di Museum Gajah Jogja, Jakarta. Oh, Jakarta. Museum Nasional, namanya Museum Gajah itu berpameran tentang perjalanan kopi. Nah dari Semarang kita ngambil perusahaan kopi yang di rumah kopi di Pecinan. Nah, itu kita sketch mesinnya, terus ada beberapa kopi shop yang tradisional. Nah, itu dari Semarang, terus dari mana itu. Kalau yang di Sarinah Jakarta, kita juga ikut itu heritage sketch yang ngajak itu Semarang membawa pecinan Semarang. Itu kita bawa dari lumpianya Gang Lombok, dari gerbangnya, tai kasih ya gitu. Itu kita angkat ke situ. Yang paling berkesan yang di mana ini, Mbak? Dua-duanya berkesan ya. Karena laku banyak. Itu lebih nggak ke dijual, lebih ke edukasi ya, lebih ke edukasi. Kalau yang dijual itu kayak gini ya. Kalau di luar itu lebih ke edukasi karena sama-sama kelompok-kelompok komunitas. Iya. Dan bertema ya. Kalau misalkan ini Mbak, kan sering ya ada workshop juga. Ada workshop itu seperti apa sih Mbak workshopnya? Workshopnya kita di sini juga sudah beberapa kali bikin workshop. Kita juga kerjasama dengan Tanduk Tan Art Space, Mas Doni itu di sana. Itu juga ada workshop. Ada tadinya waktu pandemi kita bikin pameran yang namanya Arisan. Itu tunggal anggota setiap 2 minggu sekali. Nah, di seling-seling itu ada workshopnya. Jadi kalau yang itu workshopnya lebih ke mengangkat potensi dari yang berpameran. Itu. Kalau yang lain yang workshop lepas itu membagi ilmu ya. Meskipun tadinya ada free terus kita bilang gini, hargailah ilmu kan ya. Ilmu itu berharga kan gitu ya. Terus berbayar meskipun tidak begitu mahal ya. Dan ada testimoni dari beberapa teman itu yang
rajin ikut workshop itu malah dia bisa kasih workshop lagi. Jadi dia ikut workshop, sekarang malah Iya, membuat workshop kita sendiri. sih seneng-seneng aja ya. Dia ngasih ke SMK kalau nggak salah, SMK, sekolah-sekolah gitu dari workshop kita. Karena workshop kita itu kan beda-beda mentor, beda beda style ya. iya beda poin yang diangkat ya. Misalnya perspektif khusus, terus misalnya setting khusus, atau terus ada yang semi ilustrasi gitu, ada yang gitu. Ada yang sebenarnya urban sketcher atau urban tuh biasanya pakai buku sketch. Sekarang sudah jarang tuh yang sebenarnya pakai ini karena mau dipamerkan itu bang double kan gitu ya. Tapi di buku ini sebagai catatan kayak jurnal itu tadi. Nah ini kita juga bikin workshopnya kayak gitu ada. Jadi selain gambar itu di sebelahnya ada catatan-catatannya. Gitu. Nah, soal pameran Mbak, pameran ini kan biasanya kadang ada yang pameran sendiri, terus ada pameran gabungan, kalau itu gimana? Ya kita untuk tunggal itu memang kita mengajak anggota, ayo pameran tunggal, minimal punya momentum dalam hidupnya pernah pameran tunggal. Kalau pameran bersama itu ada momennya, ada misalnya kemarin yang tahun lalu pecinan itu apa namanya Imlek ya, Imlek. Kemudian pernah di Monot itu ada itu di sini ada apa sih KPI apa ya Mas ya namanya ya itu pariwisata ya. Nah, itu kita pameran jadi ada momentum apa gitu ada kegiatan misalnya ulang tahunnya SSW pameran atau terus kerjasama juga sama Kolcai misalnya apa melukis apa gitu kota lama tentang pecinan tentang kampung bertema lah istilahnya kalau bersama. Oke, boleh semua podcast ini kan diproduksi oleh adik-adik magang nih dari SMK 11 sama SMK 1 Semarang. Jadi mereka yang produksi, yang edit, ya syuting dan sebagainya. Ada yang mau tanya nggak sama Mbak Ratna? Berminat ikut nggak apa-apa. Nanti cek aja di Instagram. Mestinya Facebook udah nggak punya ya. Ada yang bertanya ya? Kameraman? Oke, berarti saya lagi. Mbak Ratna, ada nggak sih apa namanya kayak keahlian khusus misalkan otomatis kan kalau arsitek itu kan lebih mudah ya karena kan mereka suka sketch ya itu pelajarannya ya teman-teman itu mungkin belajar lama enggak sih Mas justru sketsa itu sekarang menjadi seperti kalau jurusannya seni itu fine art lebih ke fine art. Jadi banyak teman-teman arsitek itu yang malah pengen meninggalkan gaya arsitek gitu ya. Karena kok jadi kayak gambar kaku gitu ya. Apa kalau orang dapat proyek itu lah gambar kerja. Gitu. Akhirnya malah berusaha untuk meninggalkan itu. Cuman keunggulannya mereka perspektifnya bagus kayak gitu. Sekarang malah yang peletot itu malah semuanya dari sini ya gitu. Dan kita kalau ada yang nanya, malu, nggak bisa, nggak apa-apa, nggak bisa ngecat pun nggak masalah. Terus untuk pewarnaan Mbak ini untuk apa sih Mbak fungsinya Mbak? Ya ini kan lebih menghidupkan si gambar dan memperlihatkan ini gambarnya yang diseket itu mungkin warnanya seperti itu. Mayoritas memang pakai cat air karena cat air lebih gampang dibawa kemana-mana kan kalau cat itu kan kemana-mana seperti itu sih. Hanya itu aja sih Mas. Kalau siapa sih yang boleh masuk di siapapun boleh masuk ya. Usianya nggak terbatas sih. Kita juga memang kita menggalakkan anak-anak muda ya. Terus anak-anak itu rata-rata kan ada yang muda enggak. Nah kita bikin juga pameran untuk anak-anak. Pameran kita wadahi semua. Ya, biasanya terus didampingi orang tuanya kalau anak kecil. Kalau anak adik-adik kan mungkin agak susah ya. Fokus. Malah biasanya anak kecil sih saya pengalaman lucu tuh nyekat kelenteng gitu.
tak lihat malah sih digambar pesawat. Jadi objeknya apa, digambar apa, tapi ya tetap semangat kan gitu, nggak apa-apa. Ajar kecil karena nyekat kan dilihatin orang banyak. Iya. Dulu kalau awal-awal kita nyekat itu ada pengalaman yang lucu. Teman kita yang memang sudah ahlinya itu malah anak-anak jalanan itu lihat gini, alah gambarnya kok ngono tok Mas. Wah, sampai juga ini. Biasa gitu komen-komen. Ini gambar apa tuh, kayak gambar apa tuh gitu. Tapi ya itu ajar mental itu tadi. Iya. Karena kan semakin dapet semakin ini Mbak ya. Iya. Kita mengedukasi juga. Dulu kita nyekat di jalan orang banyak itu ada temen yang lu kan apa ya lomba gambar kok. Sekarang udah biasa. Dan lihat orang nyekat itu sudah bukan hal yang aneh. Oke, yang terakhir Mbak Ratna, sekarang kan eranya digital ya. Sering nggak sih menjual karya ini melalui online Mbak? Iya, kita beberapa kali kita unggah di Instagram. Ya. Dan ada yang laku. Kita juga pernah bikin program berbagi cinta itu pada saat pandemi. Jadi karya yang terjual nanti 50%-nya untuk donasi. Nah, gitu tuh ya laku berapa gitu. Jadi ya cari uang tapi juga cari amalnya gitu. Iya, kita menghargai si pelukis, si sketser ya, mengganti bahan dan lain-lain, tapi sebagian didonasikan. Tetap kan pandemi susah toh, semua susah toh. Pelukis ya, sketser ya susah toh. Nah, itu dengan itu tetap dapat lah, meskipun tidak seperti biasanya, seperti itu. Oke, Mbak Ratna, terima kasih atas obrolannya dan masukan-masukan dan yang jelas dapat ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih jaga juga. kesehatan selalu Mbak Ratna, tetap berkarya. Amin, sukses juga buat adik-adik ini. Ya, oke Sobat Belok, begitu obrolan kita dengan Mbak Ratna, Ketua Sketser Semarang. Semoga obrolan kita ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.